bab 1, yaitu mengenai turunan dari fungsi Y sama dengan f(ux). Oke ya. Bagaimana cara menurunkan apabila bentuk fungsinya adalah Y sama dengan f(ux). Yaitu cara menurunkannya adalah F-nya dulu diturunkan. F-nya dulu diturunkan terhadap UX, berarti F-nya diturunkan, UX-nya nanti tinggal ditulis ulang. Dikali barulah turunan yang ada di dalam kurung, berarti turunan dari UX-nya. Jadi misalkan F-nya ini adalah sebuah fungsi trigonometri, berarti ada sin, cos tangen, cos sekan, dan kotangen. Nah, UX-nya ini adalah fungsi aljabar. Jadi turunkan dulu fungsi trigonometrinya. Selanjutnya yang fungsi aljabarnya ditulis ulang lagi, barulah dikalikan dengan turunan dari fungsi aljabar tersebut. Jadi ini cara menurunkan apabila bentuk fungsinya adalah Y sama dengan f(ux). Atau jadilah seperti ini. Apabila Y-nya itu adalah sin AX plus B, berarti dengan fungsi trigonometrinya adalah sin dan fungsi aljabarnya adalah AX plus B. Maka siapa yang diturunkan pertama yaitu sin-nya. Berarti sin-nya kita turunkan menjadi cos. Cos apa? Cos AX plus B. Barulah selanjutnya diturunkan fungsi aljabarnya. Berarti kita turunkan fungsi AX plus B-nya. Berarti turunan dari AX adalah A, turunan dari B adalah 0. A tambah 0 ya A. Maka didapatlah turunannya menjadi A kali cos AX plus B. Gitu ya. Oke, lanjut ke contoh. Tentukan turunan dari fungsi di bawah ini terhadap X. Ada 4 contoh. Contoh yang pertama adalah Y sama dengan cos 5X. Yang B adalah Y sama dengan 4 tan setengah X. Yang C, Y sama dengan sin 2X dikurang 1. Yang D, Y sama dengan 3 kotangen 2X kuadrat dikurang 4. Oke, lihat video berikut untuk penyelesaiannya. Oke, untuk penyelesaian contoh soal, tentukan turunan dari fungsi di bawah ini terhadap X. Oke, soal yang pertama yaitu Y sama dengan cos 5X. Oke, kita ini materi kedua. Untuk cara mengerjakan Y sama dengan cos dari 5X ini, caranya dengan menurunkan trigonometrinya dulu, barulah fungsi aljabarnya. Jadi di sini trigonometrinya siapa? Yaitu adalah cos. Berarti kita turunkan dulu cosnya. Turunan cos itu apa? Turunan cos itu adalah min sin. Sini turunan dari fungsi Y ya. Y itu sama aja dengan fx. Jadi kita turunkan dulu cosnya. Cosnya turunan dari cos itu adalah min sin. Min sin berapa? Turunkan kembali min sin 5x. Nah, selanjutnya sudah trigonometrinya yang diturunkan, selanjutnya fungsinya. Fungsi aljabarnya itu adalah 5x. Berarti 5x ini kita turunkan. Turunan dari 5x berapa? Turunan dari 5x adalah 5. Nah, apabila x-nya berpangkat 1, maka apabila diturunkan adalah nilai itu sendiri. Jadi, turunan dari 5x itu adalah 5. Maka didapatlah min sin 5x dikali dengan 5. Nah, 5-nya kita pindahkan ke depan. Berarti turunannya adalah min 5 sin 5x. Selesai. Untuk yang A sudah selesai, lanjut ke yang B. Yang B, Y-nya adalah 4 tan 1/2x. Oke, 4 tan 1/2x. Ini semuanya perkalian ya. 4 kali tan setengah x. Berarti untuk mengerjakannya, 4-nya tinggal kita tulis ulang di bawah saja. Maka turunannya menjadi 4. Turunan dari trigonometrinya berarti turunan dari tan. Turunan dari tan adalah sekan kuadrat x. Berarti di sini sekan kuadrat x-nya apa? X-nya adalah setengah x. Jadi 4 sekan kuadrat x dikali, sekarang kita turunkan fungsi aljabarnya. Fungsi aljabarnya adalah setengah x. Berarti turunan dari setengah x adalah setengah. Karena x-nya pangkat 1, maka apabila diturunkan adalah nilai itu sendiri, yaitu setengah. Nah, selanjutnya setengahnya kita pindahkan ke depan. Berarti menjadi 4 dikali 1/2 sekan kuadrat setengah x. 4 kali setengah berarti 2, maka turunannya menjadi
2 sekan kuadrat setengah X. Oke, ini hasil dari nomor yang B. Lanjut ke yang C. Yang C, Y sama dengan sin 2X dikurang 1. Oke, ini bentuknya sama seperti rumus yang ada pada PPT ya. Oke, Y sama dengan sin 2X min 1, berarti sama apabila diturunkan, kita turunkan dulu trigonometrinya. Turunan dari sin adalah cos. Cos berapa? Yaitu cos 2X dikurang 1. Selanjutnya dikali turunkan fungsi aljabarnya. Fungsi aljabarnya adalah 2X dikurang 1. Berarti kita turunkan turunan dari 2X itu adalah 2. Turunan dari 1 itu adalah 0. Jadi hasilnya 2. 2 dikurang 0, 2. Oke, jadi cos 2X dikurang 1 dikali 2. 2-nya tinggal pindahkan ke depan, maka turunannya menjadi 2 cos 2X dikurang 1. Selesai. Lanjut yang D. Yang D soalnya adalah Y sama dengan 3 kotangan 2X kuadrat dikurang 4. Oke, selanjutnya maka turunannya adalah 3 kotangan 2X kuadrat dikurang 4, berarti 3-nya tinggal kita tulis ulang lagi saja karena di sini perkalian. Selanjutnya turunan dari kotangan. Turunan dari kotangan itu adalah min kosekan kuadrat. Berarti di sini min kosekan kuadrat X. Berarti X-nya di sini adalah 2X kuadrat dikurang 4. Ini ya. Oke, 2X kuadrat dikurang 4. Selanjutnya, turunan dari fungsi aljabarnya. Fungsi aljabarnya adalah 2X kuadrat dikurang 4. Maka kita turunkan satu-satu. 2X kuadrat diturunkan menjadi pangkat kali nilai yang ada di depan variabel. Berarti 2 kali 2 adalah 4. Selanjutnya pangkatnya berkurang 1. Jadi 2 dikurang 1 adalah 1. Maka hasilnya adalah 4X. Selanjutnya turunan dari 4 itu adalah 0. Maka didapatlah 3 kali min kosekan kuadrat 2X kuadrat dikurang 4 dikali dengan 4X. Selanjutnya 4X-nya kita pindahkan ke depan. Maka menjadi 3 kali 4X adalah 12X. 12X dari min kosekan kuadrat 2X kuadrat dikurang 4. Jadi hasil akhirnya adalah 12X dikali min kosekan kuadrat kali 2X kuadrat dikurang 4. Oke, selesai. Oke, penyelesaian dari A sampai D sudah selesai. Selanjutnya untuk yang C yaitu mengenai turunan fungsi trigonometri dalam bentuk perkalian. Yaitu apabila dalam bentuk perkalian maka fungsi fx sama dengan u kali v. Jadi ada fungsinya itu adalah u kali v. Jadi fungsinya tersebut kita misalkan dengan u dan v. Jadi biasanya kalau dalam perkalian itu fungsinya di dalam soal itu ada 2 fungsi. Satu fungsi aljabar dan satu fungsi trigonometri. Atau kedua-duanya fungsi trigonometri. Jadi harus kita misalkan. Kalian juga sudah pernah belajar atau sudah pernah dipelajari di kelas 11 yaitu pada fungsi aljabar dalam bentuk perkalian. Cara penyelesaiannya sama yaitu dimisalkan dalam u dan v. Selanjutnya apabila fungsi tersebut sudah dimisalkan dalam u dan v, selanjutnya diturunkan. U-nya diturunkan, V-nya juga diturunkan. Kalau sudah diturunkan barulah masuk ke dalam rumus. Yaitu rumusnya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Jadi rumus turunan pada fungsi trigonometri dalam bentuk perkalian yaitu U aksen V ditambah V aksen U. Selanjutnya, oke, untuk contoh, di sini ada 4 buah contoh. Tentukan turunan pertama dari setiap fungsi trigonometri di bawah ini. Nah, ini semua dalam bentuk perkalian.
fungsi fx sama dengan 3x cos 2x nih. Jedanya perkalian ya. 3x ini adalah aljabar, cos 2x di sini adalah trigonometri. Yang B, fungsi fx sama dengan 2x kali sin 3x tambah 2. 2x-nya aljabar, sin 3x tambah 2-nya trigonometri. Yang ketiga, fungsi fx sama dengan x kuadrat dikali tan x, berarti x kuadratnya aljabar, tan x-nya adalah trigonometri. Yang terakhir, fungsi fx sama dengan sin x kali cos x. Nah, ini kedua-duanya adalah trigonometri. Dijeda dengan perkalian. Maka kita menggunakan rumus dalam perkalian. Pakai apabila diturunkan menjadi u aksen v ditambah v aksen u. Itulah rumus fungsi trigonometri dalam bentuk perkalian. Oke, untuk penyelesaiannya lihat video berikut. Contoh soal, tentukan turunan pertama dari setiap fungsi trigonometri di bawah ini. Oke, untuk yang A, fungsi fx-nya adalah 3x cos 2x. Oke ya, 3x cos 2x. Ini perkalian. Dua-duanya sama-sama fungsi, yaitu ada fungsi 3x dan ada fungsi cos 2x. Dijeda dengan perkalian. Maka dari itu kita pakai bentuk perkalian. Berarti nilai u-nya siapa? U-nya adalah 3x. Nilai v-nya adalah cos 2x. Masing-masing u dan v kita turunkan dulu. Berarti ini adalah u, yang ini adalah v. Oke, u-nya 3x, berarti turunan dari 3x berapa? Kita turunkan ya. U-nya adalah 3x, berarti turunan dari 3x, ingat ini bentuk aljabar. Berarti pangkat kali 3. Pangkat kali nilai di depan x, 1 kali 3 adalah 3. Pangkatnya berkurang 1. 1 kurang 1, 0. X pangkat 0 adalah 1. 1 kali 3, 3. Berarti taruh sini 3. Maka turunan dari fungsi u-nya adalah 3. Oke, selanjutnya turunan dari cos 2x. Berarti di sini v aksennya adalah turunan dari cos 2x. Ingat bentuk yang B kemarin. Berarti kita harus turunkan siapa dulu yang pertama? Turunkan cosnya. Turunan dari cos adalah min sin. Min sin berapa? Min sin 2x. Selanjutnya, siapa lagi yang diturunkan? 2x-nya. Turunan dari 2x adalah 2. Maka v aksennya atau turunan dari v-nya adalah min 2 sin 2x. Oke, sudah ada u aksennya, sudah ada v aksennya, sudah ada u dan sudah ada v. Berarti kita tinggal turunkan fungsi fx-nya. Oke, kita turunkan fungsi fx-nya. Berarti di sini ke sini aja ya. Oke, turunan dari fungsi fx. U aksen v ditambah v aksen u. U aksennya berapa? 3. V-nya berapa? Cos 2x. Ditambah V aksen U. V aksennya berapa? V aksennya adalah, aduh nggak muat lagi. V aksennya di sini ya. V aksennya adalah min 2 sin 2x. U-nya berapa? U-nya adalah 3x. Oke, maaf. Tidak muat. Oke, berarti hasil akhirnya adalah 3 cos 2x dikurang min kali plus kan, min ya. 2 kali 3x. 2x-nya bukan dikalikan dengan 3x ini, tapi 3x-nya kita kalikan dengan depan. Maka di sini adalah 6x sin 2x. Ini adalah turunan dari fungsi fx 3x cos 2x. Turunannya adalah 3 cos 2x dikurang 6x dikali sin 2x.
Oke, lanjut contoh soal yang kedua, yaitu fungsi fx-nya adalah 2x sin 3x plus 2. Ini juga sama, jedanya adalah perkalian, ada dua fungsi, yaitu fungsi 2x dan fungsi sin 3x plus 2. Oke, berarti perkalian ya, kita misalkan 2x-nya di sini adalah u, dan sin 3x plus 2 di sini adalah v. Berarti kita turunkan u dan v-nya. Oke, kita buat di sini aja ya. Oke, u-nya adalah 2x. Berarti turunan dari u adalah 2. Karena 1 kali 2 adalah 2, 1 kurang 1, 0, x pangkat 0 adalah 1, 1 kali 2 adalah 2. Lanjut v-nya, v-nya adalah sin 3x plus 2. Oke, kita turunkan v-nya, turunan dari sin adalah cos. Cos berapa? Cos 3x plus 2. Selanjutnya, siapa lagi yang diturunkan? Yaitu 3x plus 2-nya. Turunan dari 3x berarti 3, turunan dari 2 tidak ada ya. Berarti di sini kita tulis 3, maaf tidak muat lagi. Oke, kita pindahkan ke depan 3-nya, maka turunan dari v-nya adalah 3 cos 3x plus 2. Oke, berarti u-nya 2x, u aksennya 2, v-nya sin 3x plus 2, dan v aksennya adalah 3 cos 3x plus 2. Oke, kita masukkan. Turunan dari fx. U aksen v ditambah v aksen u. U aksennya 2. U aksen v, v-nya adalah sin 3x plus 2 ditambah v aksen u. V aksennya adalah 3 cos 3x plus 2. U-nya adalah 2x. Oke, berarti hasil terakhirnya atau turunan pertama dari fungsi fx-nya adalah 2 sin 3x plus 2 dikalikan sama yang depan. Berarti 3 kali 2 adalah 6. Ditambah 6x cos 3x plus 2. Selesai. Ini adalah hasil dari turunan pertama fungsi fx. Oke, lanjut di contoh soal yang ketiga. Di sini ada fungsi fx-nya adalah x kuadrat tan x. Sama ya, jedanya perkalian. Fungsinya ada dua, yaitu fungsi x kuadrat dan fungsi tan x. Berarti x kuadrat ini sebagai nilai u dan tan x ini sebagai nilai v. Oke, kita turunkan. Kita turunkan u-nya adalah x kuadrat tadi ya. Berarti turunan dari fungsi u-nya adalah 2 kali 1, yaitu 2x. Karena 2 dikurang 1 adalah 1, jadi pangkatnya 1. Oke, v-nya adalah tan x. Oke, yang sudah kita punya di materi 1, yaitu turunan dari tan adalah secant kuadrat x. Oke, udah ya. U-nya x kuadrat, u aksennya 2x, v-nya tan x, dan v aksennya adalah secant kuadrat x. Oke, kita turunkan fungsi fx-nya. Oke, u aksen v ditambah v aksen u. U aksennya adalah 2x, v-nya adalah tan x, ditambah v aksennya adalah secant kuadrat x, u-nya adalah x kuadrat. Oke, jadi hasil akhir dari turunan pertama fungsi fx-nya adalah 2x tan x ditambah x kuadratnya kita pindah depan. Ini tidak bisa dikali ya, x kali x ini. X kuadrat ini hanya kita bisa kalikan dengan yang ada di depan trigonometrinya. Berarti di sini kita pindahkan menjadi x kuadrat secant kuadrat x. Selesai.
Oke, lanjut. Contoh yang keempat, contoh yang terakhir dari bentuk perkalian. Fungsi fx-nya adalah sin x dikali cos x. Sama ya? Jedanya adalah perkalian. Berarti U-nya adalah sin, V-nya adalah cos. Kita turunkan. U-nya adalah sin x, turunan dari sin adalah cos. Lanjut lagi, V-nya adalah cos x, maka turunan dari V-nya adalah min sin x. Oke, kita turunkan fungsi fx-nya. Fungsi fx-nya berarti U aksen V. U aksennya adalah cos x. V-nya adalah cos x. U aksen V ditambah V aksen. V aksennya adalah min sin x. Ditambah V aksen U-nya adalah sin x. Oke, cos x kali cos x adalah cos kuadrat x. Plus kali min adalah min. Sin x kali sin x adalah sin kuadrat x. Cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x, kalau kita lihat dia ada pada di sudut ganda. Yang mana sudut ganda dari cos, yaitu adalah cos 2x adalah cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Jadi kalau mau disederhanakan lagi, bentuk sederhana dari cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x adalah cos 2x. Ini adalah sudut ganda. Oke, selesai. Jadi contoh yang keempat atau yang D, turunan dari fungsi fx-nya adalah cos 2x. Oke, selesai. Turunan fungsi trigonometri dalam bentuk perkalian. Next, kita lanjut ke dalam bentuk pembagian. Yang D yaitu turunan fungsi trigonometri dalam bentuk pembagian. Kalau tadi sudah perkalian, sekarang pembagian. Berarti kalau pembagian itu U dibagi V. Bentuknya sama, ada dua buah fungsi di dalam satu soal. Jadi dimisalkan masing-masing fungsinya itu adalah U dan V. Setelah dimisalkan, selanjutnya diturunkan. Kalau sudah diturunkan, maka masuklah ke dalam rumus. Kalau tadi rumus perkalian adalah U aksen V ditambah V aksen U. Kalau dalam bentuk pembagian itu adalah U aksen V dikurang V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Jadi nanti kalian menggunakan rumus ini dalam bentuk pembagian. Lanjut ke contoh soal. Di sini tentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri di bawah ini, yaitu fungsi fx sama dengan sin x dibagi cos x. Ada dua fungsi ya, ini kedua-duanya trigonometri. Jadi dimisalkan yang mana U, yang mana V. Yang kedua, fungsi fx sama dengan x dibagi x tambah sin x. Dan yang ketiga adalah fungsi fx sama dengan cos x dibagi 1 dikurang sin x. Oke, misalkan U dan V, turunkan U dan V, barulah masuk ke dalam rumus U aksen V dikurang V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Itu adalah fungsi trigonometri dalam bentuk pembagian. Oke, lihat video berikut untuk penyelesaian. Tentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri di bawah ini. Oke, soal yang pertama, fungsi fx adalah sin x per cos x. Oke, pembagian ya, yaitu pembilangnya sin x dan penyebutnya adalah cos x. Berarti nilai U-nya adalah sin x, nilai V-nya adalah cos x. Berapa turunannya? Berarti turunan dari sin adalah cos. Turunan dari cos adalah min sin x. Oke. Jadi dapat U-nya sin, V-nya cos, U aksennya cos x, V aksennya adalah min sin x. Berarti turunan dari fungsi fx-nya adalah U aksen V. U aksennya adalah cos x. Berarti di sini cos x. V-nya adalah cos x. Dikurang V aksennya adalah min sin x. U-nya adalah sin x. Dibagi dengan V kuadrat. V-nya adalah cos x. Berarti di sini cos x kuadrat.
Oke, lanjut. Cos X kali cos X adalah cos kuadrat X. Min kali min adalah plus. Sin X kali sin X adalah sin kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X. Oke, masih bisa disederhanakan? Bisa. Usahakan kalau penyelesaian sampai paling sederhana, sampai yang paling sederhana. Oke, yang kita tahu rumus cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X di dalam identitas trigonometri dia akan menghasilkan 1. Berarti 1 dibagi dengan cos kuadrat X. Oke, 1 per cos kuadrat X, 1 per cos. Kebalikan dari siapa sih? Ayo, kalau sin itu kebalikannya adalah kosekan. Kalau cos itu kebalikannya adalah sekan, kalau tangan itu kebalikannya dari kotangan. Berarti kalau 1 per cos kebalikannya dari sekan. Berarti sekan siapa? Sekan kuadrat X. Karena di sini kuadrat, maka di sini juga kuadrat. Selesai. Untuk penyelesaian yang kedua, di sini fungsinya adalah fungsi fx sama dengan x dibagi dengan x ditambah dengan sin x. Kayak kita misalkan x-nya di sini adalah u atau yang pembilangnya adalah u dan yang penyebutnya adalah v. Berarti u-nya adalah x dan v-nya itu adalah x ditambah sin x. Oke. Selanjutnya u dan v ini kita turunkan. Berarti turunan dari X itu adalah 1 dan turunan dari ini X tambah sin X. Karena jedanya di sini adalah operasinya penjumlahan, maka tinggal kita turunkan 1. Berarti turunan dari X adalah 1 ditambah turunan dari sin X adalah cos X. Oke, berarti di sini kita sudah punya U, sudah punya V, sudah punya U aksen, dan sudah punya V aksen. Barulah kita masukkan ke dalam rumus, bahwa rumus turunan trigonometri dalam bentuk pembagian itu adalah U aksen V dikurang V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Oke, berarti di sini turunannya menjadi U aksen V. U aksennya adalah 1, V-nya adalah ini, berarti X ditambah sin X. U aksen V dikurang V aksen U. V aksennya adalah 1 ditambah cos X. U-nya adalah X, berarti kita kalikan dengan X. Oke, dibagi dengan V kuadrat. V-nya adalah ini. Berarti X ditambah sin X dikuadratkan. 1 kali X tambah sin X berarti X ditambah sin X. Oke, ini kita kalikan saja ya, masukkan ke dalam. Min kali X adalah min X dikali 1 adalah min X. Min kali X, min X kali cos X adalah min X cos X. Seperti ini. Dibagi dengan, oke, ini biarkan dalam bentuk X ditambah sin X dikuadratkan. Oke, X dikurang sin X berarti ini habis ya. Berarti sisa sin X dikurang X cos X dibagi dengan X ditambah sin X dikuadratkan. Oke, sampai sini juga boleh. Atau kalau mau yang penyebutnya ini kita kuadratkan, maka hasilnya menjadi sin X dikurang X cos X dibagi dengan X dikuadratkan adalah X kuadrat. 2 kali X 2X, 2X kali sin X adalah 2X sin X. Oke, selanjutnya sin X dikuadratkan adalah sin kuadrat X. Oke.
Kalau dilihat dari yang atas atau yang bawah sama-sama sudah tidak ada yang bisa disederhanakan. Berarti cukup sampai sini. Berarti ini adalah turunan dari fungsi f(x). Oke, lanjut contoh soal nomor 3. Di sini ada fungsi f(x)-nya adalah cos x dibagi dengan 1 dikurang sin x. Oke, sekali lagi U-nya adalah pembilang, V-nya adalah penyebut. Kita turunkan U-nya, berarti turunan dari cos adalah min sin. Selanjut turunan dari V, V-nya adalah 1 dikurang sin x. Karena bentuk operasinya adalah pengurangan, berarti tinggal kita turunkan 1. Turunan dari 1 habis. Turunan dari sin x adalah cos, karena di sini min, berarti di sini adalah min cos x. Oke, berarti turunan dari fungsi f(x) adalah U aksen V. U aksennya adalah min sin x. V-nya adalah 1 dikurang sin x dikurang V aksen U. V aksennya adalah min cos x, U-nya adalah cos x. Dibagi dengan V kuadrat. V-nya adalah 1 dikurang sin x dikuadratkan. Oke, kita kalikan. Min sin x kali 1 min sin x. Min sin x kali min sin x berarti plus sin kuadrat x. Ya kan? Min kali min adalah plus, cos x kali cos x adalah cos kuadrat x dibagi dengan 1 dikurang sin x kuadrat. Oke, ada yang bisa disederhanakan? Oke, kalau kita lihat sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x, kalau di dalam identitas trigonometri dia menghasilkan 1, maka hasilnya adalah min sin x ditambah 1 dibagi dengan 1 dikurang sin x kuadrat. Oke, dilihat lagi pembilang dan penyebutnya. Apa yang bisa disederhanakan? Pembilangnya di sini sinnya min, satunya plus. Penyebutnya sinnya min, satunya plus. Berarti bisa kita coret, tapi pembilangnya kita balik dulu. Satunya di depan, sinnya di belakang, tapi tidak merubah tanda. Satunya plus, berarti tetap plus ya. Sinnya min, berarti jadi min sin x. Dibagi dengan 1 dikurang sin x kuadrat. Pembilang 1 dikurang sin x-nya ada 1. Penyebut 1 dikurang sin x-nya ada 2 karena kuadrat. Berarti tinggal kita coret pembilangnya 1, penyebutnya kita coret juga. Maka yang pembilangnya sisa 1 karena sudah dicoret, yang penyebutnya berarti sisa 1 dikurang sin x. Oke, selesai. Berarti untuk nomor 3, turunan dari fungsi f(x)-nya adalah 1 dikurang 1 dibagi 1 dikurang sin x. Oke, cukup materi kedua pada fungsi turunan fungsi trigonometri ini. Sekian, terima kasih.